Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali datang kepada Tuhan saat teduh pada hari ini. Mari kita sama-sama buka hati kita. Kita sama-sama merendahkan hati kita untuk boleh mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau,
Sungguh Yesus, kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau tuntun, Engkau terangi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang berbicara atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan diperbaharui dari hari ke hari Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan hati kami, kuduskan pendengaran kami, terlebih pemahaman Tuhan. Berikan kami respon yang positif Tuhan, meresponi firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu akan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa sekali ya. Kau sungguh indah Tuhan, tiada taranya. Semoga itu keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Karena kalau itu keluar dari hati kita yang terdalam, itu sungguh sangat indah sekali kata-katanya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita, yang mana kita sudah sampai pada kitab Injil Yohanes ya, pasal pertama, yang hari ini akan dibantu membacakan oleh Ibu Tati. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Yohanes pasal pertama ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika Yohanes Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya,
"Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Tati ya untuk pembacaan firman-Nya yang begitu luar biasa. Dan saya percaya, kami percaya di sini tentunya saudara sekalian sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Dan izinkan kami bagikan sedikit ya apa yang Tuhan taruh dalam hati kami. Mari kita akan lihat bersama dalam ayat yang ke-15. Coba kita akan ulang bersama. Ayat yang ke-15 itu menarik sekali. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia," yang dimaksud Yesus, "yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku." Padahal kalau secara umur, Yohanes ini kan lebih tua daripada Yesus. Tapi Yohanes jelas berkata, dia itu telah ada, ya, telah mendahului aku. Dikatakan begini, "Sebab ia telah ada sebelum aku." Ini kata-kata yang menarik ya. Karena sebelumnya, seperti yang tadi saya bilang, Yohanes ini lebih tua daripada Yesus. Tetapi dia dengan jelas berkata, Yesus ada lebih dulu. Kok bisa? Ya, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam kealahannya, dia telah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Ya, nah karena itu dia berkata, dia telah ada sebelum aku. Dan ayat yang ke-16 berkata begini, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Haleluya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kalau saudara dan saya mau hidup saudara dan saya dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia yang daripada Tuhan dan kebenaran yang daripada Tuhan, tidak ada lain jalannya selain saudara dan saya hidup di dalam Yesus. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu indah. Ya, karena apa? Kita percaya Tuhan yang memberi kasih karunia itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak mungkin akan mengecewakan kita. Dia tidak mungkin merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Sesungguhnya Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu kalau saudara dan saya hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya, betapa indahnya hidup kita. Saudara sedang di genggaman Allah yang penuh kasih itu. Saudara sedang di genggaman Allah yang baik itu. Saudara bagaikan orang yang mempercayakan diri sepenuhnya, seorang anak yang percaya sepenuhnya kepada ayahnya, yang sedang memikirkan, mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga saudara lewat ayat-ayat ini, renungan ini, saudara digetarkan hatinya untuk terus mau mengikut Yesus,
untuk terus mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, dan tidak pernah melepaskan iman saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus ada kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam Engkau kami tahu ada kasih karunia dan kebenaran yang berlimpah-limpah, bagaikan gelombang laut yang datang silih berganti dalam hidup kami. Karena itu kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bergantung, berharap sepenuhnya kepadamu, seperti seorang anak kecil yang seolah-olah bergantung penuh pada ayahnya. Demikian kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau baik, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mataikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Nah sekarang saudara sahabatku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga perlu hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Mari kita akan berdoa bersama-sama bagi mereka. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini, karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersatu hati, kami boleh berdoa, kami boleh datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh minta Roh-Mu Tuhan untuk menguatkan hidup kami, untuk menguatkan hati kami Tuhan, untuk tetap berjalan dalam jalur, untuk tetap berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Amin. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa khususnya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan, Ya Tuhan. yang mungkin mereka saat ini mengalami sesuatu yang tidak mereka sukai, Ya. sesuatu yang tidak mereka inginkan Tuhan, Ya Tuhan. yang mana mereka harus mengalami hal itu Tuhan. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan buat mereka, Dalam nama Kau memberikan hikmat buat mereka, Dalam Kau memberikan nama Yesus. perlindungan buat mereka, Haleluya, Kau memberikan haleluya. kesabaran buat mereka Tuhan, Haleluya, haleluya. sehingga mereka boleh melalui semua ini Tuhan, dan mereka boleh menjalani semua ini bersama Engkau Tuhan. Amin. Amin. Engkau akan Terima kasih. meluputkannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau akan meluputkan dari setiap apapun yang mereka alami, setiap apapun yang menggoda mereka, setiap apapun Tuhan, bencana apapun Tuhan yang akan menimpa mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami semua Tuhan. Amin. Engkau tetap memelihara kami semua Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh Tuhan melalui hal itu, dan kami boleh menjadi orang-orang pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Engkau akan selalu Tuhan menaungi kami, Engkau selalu memimpin kami. Amin. Bahkan Engkau selalu menuntun hidup kami Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia Tuhan. Engkau mengetahui bahwa saat-saat ini Tuhan banyak sekali berita-berita yang tidak baik yang menimpa negara Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami untuk tinggal di tempat ini. Engkau memberikan kekuatan buat kami semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi pemenang di dalam bangsa ini Tuhan. Amin. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden Tuhan. Tuhan, Kau telah memilih beliau, Kau telah menetapkan beliau sebagai pemimpin di bangsa ini Tuhan. Kau telah menetapkan beliau sebagai presiden di tempat ini, di Indonesia ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan akal budi, Kau berikan kekuatan, kesehatan buat beliau Tuhan, sehingga beliau boleh Tuhan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tinggal di tempat ini. Engkau telah memilih Indonesia Tuhan menjadi berkat bagi setiap bangsa di dunia
bumi ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk wakil presiden. Engkau mengetahui Tuhan, Kau berikan kekuatan, berikan hikmat dalam memimpin, Kau berikan rasa tanggung jawab Tuhan, berikan kasih-Mu yang luar biasa buat mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang lebih baik, dan kami boleh tinggal, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pemerintahan. Kau pilih mereka Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di dalam pemerintahan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh Kau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, mengabarkan berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin, baik yang dari pusat maupun sampai daerah Mojokerto khususnya Tuhan. Kami percaya Kau telah memilih Ibu Wali Kota Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan-Mu, Kau berikan kasih-Mu Tuhan. Amin. Atas pemimpin di Mojokerto, baik Wali Kota maupun Bupati di Mojokerto ini Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh senantiasa beribadah, kami boleh senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Tanpa ada gangguan satu apapun Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara bangsa ini, Engkau akan memelihara khususnya kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ini Tuhan, menjadi kota yang lebih baik Tuhan. Amin. Jadi kota yang memuliakan Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan seluruh bangsa ini, seluruh warga negara ini di dalam tangan kuasa-Mu, seluruh pendeta, hamba-hamba Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Kau pakai mereka menjadi alat-Mu semua Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Ya Bapa. Tuhan. Bapa, berikan satu kekuatan, beri hikmat, urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Haleluya. Berikan kekuatan khusus untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Cengkram dengan kuasa-Mu Yesus. Urapi Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Khususnya setiap hamba-hamba-Mu yang ada di pedalaman Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan roh kesabaran untuk menghadapi apapun yang dia alami saat ini Bapa. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Juga istri dari hamba-hamba-Mu yang ada Bapa. Kau berikan roh mengasihi, roh kesabaran Bapa, untuk melayani setiap jemaat-jemaat yang ada di Indonesia ini Bapa. Kuasai dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kau berikan kekuatan untuk setiap istri-istri dari hamba-hamba-Mu yang ada Bapa. Kami percayakan kepadamu. Kau berikan hikmat khusus untuk anak-anak dari seorang hamba-Mu yang Kau pakai menjadikan berkat saluran untuk setiap mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk kota Mojokerto ini Bapa. Persatukan hamba-hamba-Mu yang ada di kota Mojokerto ini Tuhan. Kami percaya. Nyatakan Bapa, pertobatan yang ada di kota Mojokerto ini Bapa. Dengan persatuan hamba-hamba-Mu yang ada, Kau berikan roh kesabaran, hikmat, marifat yang dari Engkau. Urapi setiap apapun yang dia kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa, permohonan doa kami hanya kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada Bapa. Kau bukakan hikmat-Mu setiap hamba-Mu yang ada Bapa. Biarlah pelayanannya selalu setia,
tulus melayani pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masing-masing ya berdoa untuk pergumulan yang kita miliki. Mari kita berdoa masing-masing. Oke, baik ya. Yang lanjut tentu saja lanjut terus ya. Kita akan tutup, yang tutup bersama-sama. Mungkin mau ada kegiatan, ayo kita akan tutup sama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami sangat menyadari ketika kami boleh saat teduh itu tidak lepas dari kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Tolonglah kami agar di dalam segala hal Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.